Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan, nama saya Rian Ramadan dengan NIK 411221043 Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang proyek saya yaitu PTCast Management System. Dimulai dari latar belakang, dalam operasional harian, suatu perusahaan khususnya di kantor cabang, seringkali dibutuhkan pengeluaran rutin dengan nilai kecil untuk keperluan non-trade, seperti pembelian alat tulis kantor, biaya listrik, air, maupun kebutuhan mendadak lainnya. Dana yang digunakan untuk keperluan tersebut dikenal sebagai petty cash. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan petty cash seringkali digunakan secara manual atau menggunakan sistem yang kurang terintegrasi, sehingga menyulitkan dalam hal pencatatan, pengawasan, serta proses pengajuan dan persetujuan dari manajemen pusat. Kesalahan dalam pencatatan atau keterlambatan dalam pelaporan dapat mempengaruhi akurasi keuangan perusahaan dan menimbulkan potensi kecurangan dan ketidakteraturan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi yang mampu mengelola proses pengajuan, pencatatan, persetujuan hingga pelaporan ketika secara terstruktur dan terintegrasi. Oleh karena itu, proyek perangkat lunak PTCast Management System atau disingkat dengan PCMS, dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut, khususnya untuk membantu staf keuangan di kantor cabang dalam mengelola dana operasional secara lebih efisien dan lebih efektif. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proyek ini adalah 1. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat mempermudah proses pengajuan dan persetujuan PTCast. 2. Bagaimana mengelola data transaksi PTCast agar lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik. 3. Bagaimana menyediakan pelaporan yang real time dan akurat untuk kebutuhan audit dan terkontrol secara manajemen. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, membangun sistem yang memfasilitasi proses pengajuan PTCast oleh finance cabang dan juga menyediakan fitur persetujuan berjenjang oleh branch manager dan finance pusat, serta menghasilkan dashboard monitoring saldo dan histori transaksi PTCast. Tujuan lainnya adalah menghasilkan laporan PTCast yang terstruktur dan mudah diakses. Lalu, apa saja manfaat dari proyek ini? Beberapa manfaat dari implementasi PCMS antara lain meningkatkan pengelolaan dana PTCast, minimalisir kesalahan pencatatan manual, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi, serta mempercepat proses klaim dan mengembalikan dana ke kantor cabang. Lalu, ruang lingkup pengembangan PCMS meliputi pengajuan PTCast oleh cabang, pengajuan klaim PTCast untuk penggabungan beberapa PTCast, proses cash in setelah dana reimburse diterima, proses approval oleh branch manager dan finance pusat, dashboard monitoring saldo dan histori transaksi, serta laporan transaksi PTCast per periode. Lalu, pengembangan sistem ini akan menggunakan metode waterfall yang mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi dan pengujian, deployment, dan juga pemeliharaan. Metodologi ini dipilih karena struktur proyek yang jelas dan memiliki alur proses yang sesuai dengan kebutuhan sistem PCMS yang bersifat administratif dan beraturan. Lalu, untuk analisis permasalahan dari proyek ini adalah PTCast Management System adalah suatu sistem yang digunakan oleh finance staff di kantor cabang untuk melakukan pengajuan dan pencatatan biaya operasional perusahaan transaksi non-trade. Adapun yang dimaksud dengan transaksi non-trade adalah transaksi yang tidak berhubungan dengan nasabah atau klien, tetapi aplikasi ini untuk membantu pencatatan biaya operasional harian. Setelah menggunakan observasi secara langsung, di mana biasanya user melakukan pengajuan via email atau pengajuan manual, maka sudah saatnya untuk melakukan transaksi melalui aplikasi dan bisa membantu mempermudah pengajuan serta pemantauan pengajuan. Aplikasi PCMS terdiri dari pengajuan PTCast request, pengajuan klaim PTCast, dan proses cash in. Dari finance cabang memiliki kebutuhan untuk input
PTCast transaction, lacak status klaim PT, dan mengelola saldo. Untuk kebutuhan dari branch manager adalah untuk mengapprove atau mereject pengajuan PTCast, dan juga untuk audit trial. Sedangkan untuk finance pusat, kebutuhan mereka adalah memvalidasi klaim PTCast, proses cash in, dan rekonsiliasi. Selain itu, dalam project ini ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsionalnya, yang pertama kita bisa sebut manajemen PTCast, yang kedua manajemen claim, dan proses cash in. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsionalnya ada keamanan, kinerja antarmuka pengguna. Untuk segi keamanan, autentikasi user dengan username atau password, dan juga enkripsi data sensitif seperti nominal transaksi dan kode cabang. Untuk kinerja, kita membutuhkan kinerja yang mampu menghandle 100 lebih transaksi secara bersamaan dan waktu respon kurang dari 3 detik untuk semua operasi. Kebutuhan antar muka pengguna, yang pertama yang pasti itu responsif, dan yang kedua mengikuti panduan gaya atau style guide perusahaan. Lalu, bagaimana dengan perancangan sistemnya? Pemilihan arsitektur untuk project ini yang dipilih adalah layer dan microservice. Alasannya, layer arsitektur kelebihannya bisa memisahkan UI, logika bisnis, dan data layer untuk mempermudah maintenance. Setiap layer bisa di-scale secara independen, dan API gateway menjadi lapisan keamanan tambahan seperti autentikasi dan rate limiting. Cocok untuk PCMS karena proyek memiliki alur bisnis yang jelas seperti dari PTCast transaction ke claim PTCast dan juga ke cash in, dan perlu diisolasi logika. Lalu, mengapa memilih microservices untuk modul ini? Kelebihan yang kita miliki adalah yang pertama, tim bisa mengembangkan atau memodifikasi modul claim PT tanpa mempengaruhi PTCast transaction. Jika claim PT service-nya down, PTCast transaction tetap berjalan. Cocok untuk PCMS karena fitur aplikasi PCMS memiliki siklus berbeda dan mungkin perlu update terpisah. Berikut adalah gambaran sederhana dari proses PTCast transaction, di mana untuk table-tablenya kita memiliki MST branch untuk sebagai table master branch, user untuk sebagai table master user, PTCast request untuk table transaksi PTCast, claim request untuk table transaksi claim, dan table cash in untuk table transaksi cash in. Berikut adalah gain chart dari aplikasi PCMS, di mana semisal kita mulai tanggal 11 April, maka akan selesai pada tanggal 7 Agustus. Jadi estimasi pengerjaan untuk proyek ini sekitar 4 bulan. Lalu bagaimana dengan manajemen sumber dayanya? Untuk manajemen sumber dayanya kita memiliki peran dari project manager, business analyst, dan full stack developer, di mana masing-masing dari pemeran memiliki deskripsi dan tanggung jawab, yaitu seperti project manager mengawasi seluruh proyek dan memastikan deliverables sesuai timeline. Project management juga bertanggung jawab untuk koordinasi dengan stakeholder dan mitigasi resiko utama. Untuk bisnis analis sendiri, mereka memiliki kewajiban untuk menganalisis kebutuhan bisnis dan menyusun SRS, memvalidasi requirement dan user, melakukan testing seperti unit, integration, dan security, serta memvalidasi akurasi perhitungan saldo. Untuk peran full stack developer, mereka bertanggung jawab untuk mengimplementasikan UI dan logika antarmuka, membangun modul PCT, CP, dan CI, dan integrasi database atau API, memastikan keamanan data transaksi, setup server, deployment, dan monitoring, serta backup database dan handle downtime. Untuk matriks RACI sendiri, yang pertama adalah penyusunan RSS, di mana project manager sebagai penanggung jawab akhir atau harus sign off. Untuk bisnis analis sebagai pelaksana tugas,
full stack developer sebagai informer atau hanya perlu diberi informasi. Begitu juga untuk desain UI UX, project manager itu hanya perlu diinformasikan, sedangkan bisnis analis dikonsultasikan sebelum keputusan, dan full developer sebagai pelaksana tugas. Untuk pengembangan modul, di sini ada responsibility dari pelaksana tugas, yaitu full stack developer. Untuk integrasi API bank, project manager dan bisnis analis perlu dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, dan pelaksana tugasnya tetap di full stack developer. Untuk testing dan validasi, project manager sebagai penanggung jawab akhir, bisnis analis sebagai informat, dan full stack developer sebagai konsultasikan sebelum keputusan. Untuk pelatihan user, project management bertanggung jawab untuk pelatihan user. Full stack developer hanya perlu diinformasikan, dan bisnis analis harus dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Untuk deployment dan go live, project manager sebagai penanggung jawab akhir, bisnis analis hanya perlu diinformasikan, dan full stack developer perlu dikonsultasikan sebelum mengambil keputusan. Untuk mitigasi server down, project manager perlu dikonsultasikan sebelum mengambil keputusan, dan bisnis analis serta full stack developer hanya perlu diinformasikan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pengecekan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem PTCAS Management System atau PCMS sangat dibutuhkan untuk menunjang efisiensi dan akurasi dalam proses pengajuan, pencatatan, serta pelaporan dana operasional non-trade atau PTCAS. Pada kantor cabang, sistem ini dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan PTCAS manual, seperti keterlambatan proses approval, kesalahan pencatatan, dan minimnya transparansi saldo kas cabang. Cukup sekian dari saya. Saya memahami jika masih banyak kekurangan dalam presentasi ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.